Hingga saat ini bisa Anda gambarkan dari jarak berapa warga di sekitar Gunung Merapi harus menyelamatkan diri, Rio? Ya, seperti halnya yang sudah disampaikan PPNBG, ini status Gunung Merapi itu pada level waspada 2. Artinya masyarakat dilarang memasuki area 3 kilometer radiusnya dari kawah Gunung Merapi. Untuk saat saya berada di sini, di lokasi ini lebih kurang berjarak 6 kilometer dari kawah Gunung Merapi. Demikian, Mercy. Oke, terkait dengan 11 pendaki yang ditemukan meninggal dunia, bagaimana dengan proses evakuasinya, Rio? Ya, untuk 11 pendaki yang dinyatakan oleh Basarnas sudah ditemukan posisinya dan mereka dinyatakan dalam kondisi meninggal dunia, kode hitam. Itu beberapa saat yang lalu beberapa personel dari TNI dan Polri itu sudah menurunkan tim motor trabas untuk mengantarkan para tim SAR agar lebih cepat menjangkau. Namun lagi-lagi kita terkendala karena kondisi cuaca. Di sini juga masih terjadi hujan ringan dan di puncak juga seperti itu. Juga terjadi kabut dan erupsi yang masih sering terjadi. Demikian, Mercy. Dan bagaimana dengan kondisi para pendaki yang ditemukan selamat tetapi mengalami luka? Luka seperti apa yang mereka alami, Rio? Ya, dari pengamatan saya sejak minggu malam di lokasi posko pencarian, itu mayoritas korban survivor yang berhasil diselamatkan itu dalam kondisi luka bakar. Ada yang merasa di tangan, ada yang di kaki, ada yang beberapa sampai 60%. Dan juga ada yang mengalami luka di bagian kepala mungkin karena material batu atau kerikil, juga ada patah kaki dan patah tangan. Di antara mereka itu dirujuk ke rumah sakit Yarsi Padang Panjang dan juga rumah sakit Ahmad Muhtar di Kota Bukit Tinggi. Kedua rumah sakit ini memang merupakan rumah sakit yang terdekat dari titik Gunung Merapi yang berada secara geografis ini berada di daerah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Jadi Gunung Merapi ini masuk dalam 2 wilayah kota kabupaten. Demikian, Mercy. Apakah ada kendala terkait dengan evakuasi yang dilakukan kepada para pendaki yang selamat tetapi mengalami luka-luka, Rio? Ya, sejauh ini dari hasil wawancara saya dengan beberapa tim evakuasi, memang yang membuat mereka kesulitan adalah cuaca. Karena sejak malam ini terjadi hujan ringan sehingga ini menyulitkan tim SAR untuk melakukan evakuasi. Mengingat medannya yang terjal, karena diguyur hujan ini menjadi licin. Ya, ini yang sedikit menyulitkan untuk melakukan evakuasi. Ditambah lagi korban-korban ini ada yang mengalami luka bakar ini. Dia tidak bisa disentuh, karena ketika disentuh dia akan menjerit, sehingga perlu tenda tandu, maksud saya tandu, untuk membawa mereka sampai ke bawah. Nah, ini harus membutuhkan tenaga ekstra, sehingga tim SAR harus estafet ini. Dari poin A ke poin B, ini mereka harus bergantian hingga membawa korban ke kaki gunung di posko pencarian. Demikian, Mercy. Oke, dengan kejadian ini berarti proses evakuasi masih terus dilakukan tetapi terkendala dengan cuaca seperti itu, Rio, ya? Ya, hingga saat ini memang dari informasi terakhir dari Basarnas, kondisi di atas puncak Gunung Merapi tidak memungkinkan untuk melakukan pelanjutan pencarian dan evakuasi sehingga dihentikan dulu untuk sementara hingga cuaca membaik. Setidaknya tidak lagi ada kabut di puncak, atau tim SAR akan kembali melanjutkan evakuasi. Demikian. Lantas apa bantuan seperti apa yang diharapkan oleh tim SAR di daerah yang bisa dilakukan agar bisa mengoptimalkan proses evakuasi mereka yang masih terus dicari, Rio? Ya, hingga minggu malam itu jumlah tim SAR gabungan itu berjumlah 250 orang. Tapi pagi ini memang TNI Polri mengerahkan bantuan lagi menambah jumlah personil hingga hari ini, hingga siang ini, ada sedikitnya 500 orang personil yang sudah bersiaga untuk melakukan proses evakuasi. Mereka juga sudah mendatangkan perlengkapan untuk memudahkan proses pencarian seperti motor trabas dan alat-alat berat yang lainnya. Demikian, Mercy. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Rio Johannes yang melaporkan langsung dari Agam, Sumatera Barat terkait dengan erupsi Marapi.